Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Alhamdulillah di kesempatan pagi, siang, sore, malam hari ini bisa ketemu sama kalian lagi, bisa ngobrol sama kalian lagi. eh Tadinya sih saya sudah mau syuting dari pagi. Ini di sini jam 1 guys. Jam 1 siang. Ya, tadi ceritanya dari jam 10 sudah mau syuting. Terus nggak jadi karena tadi Kak Selvi kesini nganterin nasi anaknya. Terus makan dulu, selesai makan masih bulat. Ujung-ujungnya azan. Dan enggak, setengah 12, belum. Baru setengah 12 sudah mau bikin vlog, ternyata ada Taufik datang. Ya wes, ditahan dulu. Dan ini akhirnya orangnya sekarang lagi saya usir ke warung. Warung saya buka, beliau di warung, saya tinggal. Taufik saya tinggal dulu ya, karena hari ini nggak ada video sama sekali. Aku nggak bisa kalau misalnya sehari aja nggak ada video yang aku upload itu. Kayaknya rasanya kayak beban, karena kan aku ki konten kreator gitu loh. Aku bekerja ada untuk kalian yang menggaji aku dengan tidak men-skip iklan dan lain sebagainya. Jadi aku harus menghargai usaha kalian juga dengan apa? Dengan loyalitas kerja yang cukup memuaskan bagi kalian gitu aja. Meskipun dengan kondisi yang ya kurang posisinya sedang kurang bagus, sedang kurang baik, tapi setidaknya Mas Tulus pengen memberikan bukti kalau Mas Tulus tuh baik-baik aja. Mas Tulus tuh nggak apa-apa. Mas Tulus tuh fine-fine aja gitu loh. Syutingnya ini tanggal 5 September ya. 5 September, sekarang jam 12.56 ya. Jam 1 kurang dikit lah. Jadi Mas T pengen bikin seril mungkin, sebaru mungkin, sefresh mungkin video yang Mas T tayangkan di hari yang sama. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat, diberikan kemudahan untuk yang subscribe Mas T, ya Allah. Yang lagi nonton video ini, yang subscribe maupun tidak, mudah-mudahan untuk kalian yang sedang dalam kondisi keuangan susah, mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah. Yang sedang dalam sakit, semoga lekas sembuh. Yang susah jodoh, semoga cepat dapat jodohnya. Yang sedang dalam kondisi sudah bekerja, semoga semakin melimpah rizkinya, semakin diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum, ayolah disupport pastinya buat di subscribe ya. Linknya di bawah. Di tab tombol merahnya yang tulisan subscribe itu dipencet. Kalau sudah warna hitam berarti kalian sudah subscribe Mas T. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalau nonton video, jangan cuma nonton, kalau bisa di like juga. Kalau pengen ada pertanyaan tentang seputar apapun, kalian punya pertanyaan yang selama ini mengendap di kepala kalian pengen kalian tanyakan, boleh langsung klik di kolom komentar. Ketik di kolom komentar atau langsung di follow juga Instagramnya Mas T di bigtulus_pp2. Linknya ada di deskripsi ya. Pengen cerita, pengen ngobrol. Oh ya, hari ini ada inden lagi. Inden untuk minyak bidara datangnya nanti jam 3 sampai jam 4 sore lah. Jadi kalau teman-teman yang butuh, ada 5 pieces lagi ya. Dapatnya cuma 6, aku kebagian cuma 6 minggu ini. Tapi si Taufik datang ke sini minta minyak bidara tadi. Jadi tinggal sisa 5 untuk teman-teman yang lagi cari minyak bidara. Silakan mumpung ada, karena jarang ada. Hanya ada 5 stok saja. Kalau tertarik ataupun mau, langsung klik di kolom komentar ataupun DM di Instagram, nanti langsung kirim alamatnya, Mas T langsung kirim. Begitu ya. Oke, kemudian diucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang ada di seluruh dunia tanpa terkecuali. Oh ya, Mas T ingatkan lagi, agenda kita bulan ini belum ada untuk agenda mau bagi nasi box ataupun bagi sembako dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi, nanti nomor rekening donasi dari Big Tulus Official Mas T taruh di deskripsi. Buat teman-teman yang mau ikut bersedekah, entah 10.000, 5.000, mau berapapun ya. Pokoknya kita nilai nominal yang kita sumbangkan adalah satu nasi box itu jumlahnya atau
harganya adalah 10.000. Jadi kalau kalian pengen nyumbang 5 nasi box berarti 50.000 ya. Monggo untuk yang ingin menyumbang, ingin ikut berdonasi untuk menyumbangkan nasi box. Kenapa Mas T buka dari awal nih? Karena awal bulan. Terus insya Allah Mas T pengen bulan ini kita di atas 200 ya. Kalau biasanya hanya 200 nasi box, kalau bisa kita bikin 400 atau 500 nasi box yang mungkin jumlahnya bisa lebih besar sehingga kita bisa menjangkau lebih banyak lagi untuk nasi boxnya. Jadi teman-teman, makanya Mas T dari awal bulan sudah kasih tahu kalau kita bakal mau ada donasi nasi box ya. Monggo nanti untuk yang yang tertarik memiliki rezeki yang lebih ataupun keinginan ingin menyumbang ya, kita nilai satu nasi box itu 10.000. Jadi buat kalian yang pengen ikut berpartisipasi, Mas Tulus aku punya gaji lebih 50.000 ya, bisa dapat 5 box. Monggo. Jadi nanti kalau mau transfer, ketik di keterangannya mau donasi nasi box misalnya, atau kalian sudah transfer terus kemudian DM Mas Tulus yang sudah punya WhatsApp-nya, langsung DM Mas T, tadi saya transfer segini buat tambahan nasi box. Mas T, saya tadi sudah transfer segini, atau DM di Instagramnya di BigTulus_BP2. Nomor rekeningnya adalah 2014010058181854 atas nama Tulus Rianto ya. Selain itu penipuan, jadi jangan pernah percaya. Nanti Mas T taruh di deskripsi nomor rekeningnya buat yang mau donasi ya. Sekali lagi, sedekah itu soal kemauan bukan soal jumlah. Berapapun Mas T terima, berapapun sedekah dari kalian Mas T terima dan Mas T siap menyalurkan ya. Ingat, satu nasi box itu hanya dihargai 10.000. Jadi kalau misalnya kalian ingin berpartisipasi, ya mungkin kalian gajinya 3 juta, 2,5% itu kan punya orang lain. Ya anggaplah 250.000 atau 100.000, anggaplah jangan sedekahkan ke Mas T untuk dijadikan nasi box, itu juga luar biasa ya. Kenapa Mas T bilang dari awal bulan, semoga di bulan ini kita bersedekah bisa lebih banyak daripada sebelumnya, semakin meningkat lagi ya. Amin. Untuk yang mau saja, untuk yang tidak mau jangan merasa terpaksa ya. Pokoknya nanti Mas T taruh nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto pakai Y. Kalau ada yang menyamai atau kemudian sama inbox jenengan, nanya jenengan ngasih tahu, aduh donasi buat Big Tulus Official, jangan percaya. Hanya satu saja nomor rekeningnya yang ujungnya 504 atas nama Tulus Rianto, dan itu pun ada di deskripsi. Jadi hanya itu saja. Oke? Semoga mengerti teman-teman ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Semangat selalu, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan. Terima kasih dan terima kasih kalian sudah care, sudah sangat peduli dengan saya, dengan keadaan saya, apapun, bagaimanapun saya. Terima kasih banyak sudah selalu setia sama saya, subscribe saya terus, support saya terus, terima kasih. Untuk yang sudah mengirimkan doa untuk keponakan saya ya, keponakannya Ica Olin juga terima kasih banyak. Kemarin sudah saya share nama dan juga bintinya. Kita doakan bersama-sama sekali lagi, mudah-mudahan untuk almarhumah diberikan tempat yang laris insyaallah dan juga diampuni segala dosanya, amin ya Allah. Untuk yang ada di Papua, sehat selalu buat Pak Sam. Halo Pak Sam, sudah mulai on the way hari ini ya. Kita doakan Pak Sam yang dari Purwokerto mau sudah on the way ke Papua lagi, semoga diberikan kemudahan kesehatan selalu, amin. Untuk bunda yang ada di rumah, semua keluarga, buat Bob, buat adik perempuan lagi, buat anak Pak Sam yang perempuan juga, Afifah kalau nggak salah ya, buat Bu Dewar yang punya Purwokerto, pokoknya semuanya keluarga besarnya Pak Samin yang ada di Purwokerto, bapaknya Bob, semoga sehat selalu, berkah selalu, amin ya Allah. Kemudian untuk yang ada di Sulawesi, yang di Makassar, Palu, Kendari, kemudian ada dari Manado, Ambon, Polewali Mandar, terus untuk yang ada di Maros, kemudian yang ada di Kalimantan, dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, pokoknya di Banjarmasin, Pontianak, Pasir, Bontang, Palangkaraya, terus Balikpapan, pokoknya semuanya di Kalimantan. Kemudian yang di Pulau Sumatera, untuk yang dari Medan, kemudian ada dari Padang, halo Padang, buat Mas Bandit sama Mbak Catur Ningsih kalau nggak salah ya. Semoga sehat selalu, pendengar baru dari Padang. Kemudian yang ada di Jambi, Bengkulu, ya, Lubuk Linggau, kemudian ada Pulau Bangka Belitung, kemudian Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya untuk yang ada di Kepulauan Riau, Batam, ya, semuanya tanpa terkecuali. Mas Budi di sana ada juga, ada beberapa subscriber Mas T yang ada dari sana ya. Kemudian untuk yang ada di Lampung, kemudian Jambi, Bengkulu udah. Lanjut untuk yang di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, kemudian untuk yang ada di Bandung, Cianjur, Sukabumi, kemudian Majalaya, Bogor, Sukabumi udah. Terus untuk yang ada di Cirebon, Tegal, halo Tegal, sehat selalu buat yang di Tegal ya. Lalu untuk yang ada di Cilacap, kemudian Majenang, Banyumas, kemudian untuk yang ada di Pangandaran juga ya.
Semarang, Solo, Jogja, kemudian Boyolali. Oh ya, lupa Rembang, Weleri, Kendal, kemudian untuk yang ada di Wonogiri, Klaten, terus yang ada di Blitar, kemudian yang ada di Magelang, terus Sragen. Pokoknya semuanya tempat terkecuali. Kemudian ada di Jombang, Malang, kemudian Sidoarjo, Ngawi, terus Ponorogo, Tulungagung, ada dari Gresik juga, Surabaya, dan juga untuk yang ada di Banyuwangi tempat terkecuali. Semuanya. Semoga selalu sehat ya. Jangan pernah punya prasangka kalau Mas Teh sekarang lagi sedih, Mas Teh lagi nggak enak pikiran, nggak. Mas Teh hanya sedang dalam kondisi sakit. Mas Taufik sudah main kesini. Lucunya Taufik nih, gue pengen ngerokok, Pik. Salah nggak sih? Karena kan saya kan memang merokok dan Mas saya cuma Pik, gue pengen ngerokok. Ya di sini gue hidupin rokoknya, kata dia gitu. Lu mau ngerokok? Ya, gue hidupin rokoknya. Sekarang nama rumah lu gue bakar. Kan Ade Bampak namanya begitu ya, abangnya digituin. Aduh, terima kasih Mbak Iva, Mas Taufik sudah main ke sini. Aku biasa dibawain sesuatu. Apa itu? Ada pokoknya. Alhamdulillah mereka mah ada aja kerjaannya. Kalau mereka tipe orang yang tidak pernah konfirmasi kalau mau datang. Kalau mereka datang konfirmasi, nanti ada aja alasan saya pura-pura pergi lah, apalah gitu. Makanya dia pura-pura Toto datang gitu aja kalau si Taufik itu. Lanjut untuk yang di Malaysia, kemudian Singapura, Taiwan, Hong Kong. Terus untuk yang ada di Taipei, yang ada di Jeddah, Arab Saudi, kemudian yang ada di Qatar, Jerman, Swiss, Los Angeles, Sydney, juga untuk kakakku Ajijah yang punya Brunei Darussalam. Ade minta maaf belum bisa angkat telepon Akak ya. Pokoknya nanti sudah ada waktunya, ada masanya nanti Ade cerita semua sama Akak ya. Pasal Akak terima atau yang terpenting adalah Akak janji untuk tidak berpikir, Akak janji untuk tidak ikut memikirkan apa yang Dek Tulus rasakan saat ini. Adik nanti bakal cerita sama Akak apapun yang Adik rasakan, apapun beban yang sedang Adik derita ini, Adik akan cerita sama Akak. Tapi Akak boleh janji untuk jangan ikut berpikir tentang apa yang saya ceritakan. Udah itu aja ya. Akak telepon bolak-balik tapi belum bisa saya angkat. Saya minta maaf. Nanti ada masa, ada waktu di mana saya langsung cerita ke Akak. Saya akan kirim voice note ke Akak. Saya akan kirim kabar ke Akak apa yang sedang Ade rasakan sekarang, apa yang sedang Ade alami sekarang. Tapi untuk saat ini Ade belum bisa cerita. Ade takut nanti Akak jadi pikir saja. Akak jadi beban nanti di sana ya. Semoga Akak selalu sehat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abang juga sehat, keluarga besar semua yang di Brunei Darussalam semua sehat. Amin ya Allah. Sebelum kita ke topik pembahasan, aku mau buka YouTube Studio dulu. Tadi sudah ada beberapa yang sudah aku rekap, kemudian sudah aku pegang untuk dibaca ya. Oke, dari yang pertama dulu. Dari Mas Planet Jupiter laki-laki atau perempuan sih nggak tahu, cuman beliau mengomentari ataupun berkomentar untuk ceritaku yang vlog Mas Teh yang tentang Dewi Kunti. Di sini katanya jahanam sekali mereka, ya Allah kasihan ya Dewi Kunti. Ya, siap didoakan ya Mas. Kemudian Mbak Asri, Masya Allah sedih banget ceritanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Dewi Kunti. Amin ya Allah. Terima kasih Mbak Asri. Lalu ini untuk yang bertanya ke saya di vlognya Mas Teh yang berjudul Dewi Landung dipanggil paksa orang. Pertanyaan dari Mas Ahmad Saud, baru mau kenalan Mas Teh, nggih. Itu Landung juga sholat 5 waktu. Untuk saat ini belum Mas. Belum sholat 5 waktu. Belum taat betul dengan 5 waktu karena dia masih tahap pengenalan. Begitu ya Mas Ahmad Mas Ahmad Suat bertanya tentang Dewi Landung. Kemudian ini di vlog yang apa itu ilmu dan kodam turunan leluhur ya. Ada yang bertanya apakah yang dilakukan kodam saat apa yang dilakukan kodam saat yang dijaganya itu dikirimi santet. D12396 nggak tahu siapa ini. Ya. Yang dilakukan kodam ketika kita dikirimi santet, dia akan mengikuti apa pesan Allah. Dia akan mengikuti apa cara Allah. Kalau Allah membuat santet itu masuk ke badan si orang, bagaimanapun caranya dia tidak bisa menghalangi. Tetapi ketika dia sudah meminta kepada Allah, jadi intinya ketika kita akan dikirimi santet, dia berdoa sama Allah. Dia minta sama Allah, ini gimana ya Allah, bolehkah saya singkirkan atau boleh apa dibiarkan masuk saja. Dia akan berdoa, dia akan meminta keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu masuk atau tidaknya itu hak Allah, ya.
Sekali lagi, sebenarnya secara garis besar belum tentu dia meminta secara langsung kepada Allah, tapi dia akan mengikuti jalurnya. Ketika dia bisa menahan, berarti Allah berkehendak untuk tidak masuk di badan si yang dikirimin santet. Tapi ketika Allah tidak berkehendak, ataupun Allah berkehendak biar kena santet dulu, ya si khodamnya akan minggir aja, biarin aja masuk sendiri. Salah satu alasannya adalah untuk jadikan ujian bagi yang terkena santet itu sendiri. Begitu jawabannya ya, untuk nggak tahu siapa ini, pokoknya jenenge gitu. D1239 bla 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 bla. Kemudian Mbak Winda hadir sambil cuci piring, yang punya Malang, siap. Kemudian kalau kata Mbak Ika gini nih, enak kalau punya kodam bisa disuruh-suruh ngepel, cuci piring, lipat baju gratis lagi. Membantu kali ya. Kalau kata Mbak Yanti atau Rika Farika, Teteh Ida teriak-teriak hoe mulu. Iya bener, ini yang di vlog waktu Mas Teh dikerok ya. Kemudian untuk Bob Samino, Mas Tulus mau nanya, pegadaian yang terima papa di mana ya? Oke. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, baru subscriber. Bob Samino ini adalah anaknya Pak Samin Utomo ya. Terus dikata dia mau gadein bapaknya. Terus si Nisma kan kurang ajar ya mulutnya, liatin dah. Mana mau yang punya penggadian itu Bob, pada takut lagi sama bapakmu. Nisma jangan kurang ajar, lu nggak boleh gitu tapi emang iya sih. Kemudian dari Chandra Wulaning Vivianti, soal aku dikerok sama Tante Ida nih ya. Tante aku juga sering banget bersendawa keras gitu kalau lagi mijitin anak-anak. Aku kira kenapa ya, aneh menurut aku, kos mijitin anak-anak kok mijitin anak-anak nggak sendawa. Ya seperti itulah kurang lebih ya. Kita nggak tahu itu apa yang dia lakukan, pasti juga nggak ngerti kenapa dia sendawa-sendawa. Kemudian ya Allah Bob. Ya mendingan Bob ambil wudhu dari sekarang. Bob harus menyadari kok Bob bisa jadi anaknya Pak Sem sih. Bob tuh ganteng banget loh, nggak cocok sama Pak Sem, asik. Nih ini untuk vlog yang bisakah saya menyempurnakan Dewi Kunti ya. Maita katanya kata Ustadz Danu meneliti bisul ada luapan emosinya. Oke Mak, oke. Wes, yang ngerti cuma Maita doang. Kalian nggak ngerti. Ini dari Mas Ibnu Batuta juga ngasih saran ke Mas Tulus. Buat Mas Tulus, kesehatan boleh cuma 1 minggu 4 telur saja Mas Teh. Oh gitu ya. Saya berhari-hari ini makan telur mulu Mas. Yes maklum Mas enaknya gue Mas. Kemudian ini dari Mas Idan Padi yang punya Banten ini ya. Channel ini bagus, banyak pengetahuan yang diambil. Semoga subscribernya bertambah banyak, amin. Iklannya jangan di skip ya. Salam kenal dari Serang Banten. Halo Serang. Terima kasih Mas Idan Padi. Mas Tulus minta doanya untuk keponakan saya Muhammad Fardan bin Kasweni, sedang dirawat di rumah sakit hepatitis akut, badannya kurus seperti terindikasi menjalar ke kanker hati. Ya Allah, kita doakan bersama-sama teman-teman ya untuk Muhammad Fardan bin Kasweni. Semoga kalau ada apapun di badan anak ini, ada jinkah ataupun ada penyakit kronis sekalipun yang memang Allah kehendaki untuk ada di badannya, semoga atas izin Allah diberikan kesembuhan. Semoga atas izin Allah diangkat segala sesuatu yang membuat beliau sakit. Dan semoga untuk yang sedang sakit segera disembuhkan. Dan apapun yang menyebabkan beliau sakit, apapun yang menyebabkan anak ini jadi sakit karena hepatitis dan lain sebagainya, sekali lagi sudah karena izin Allah. Semoga Allah mengizinkan segala penyakit ini sembuh. Semoga Allah mengizinkan segala penyakit ini diangkat. Amin ya rabbal alamin. Itu kurang lebih beberapa komen-komen yang sudah 18 menit ngoceh-ngoceh gak karuan. Oke, ada satu pertanyaan yang masuk ke Mas Tulus. Pertanyaannya simpel sekali. Pertanyaannya sangat simpel sekali. Tentang firasat. Sebenarnya firasat itu apa? Feeling itu apa? Dia nanya cuma itu doang. Awalnya gini sih. Awalnya dia bertanya tentang firasat. Mas Tulus, apakah saya perlu meyakini ataupun apakah saya perlu mengiyakan firasat yang sedang saya rasakan sekarang? Termasuk firasat tentang saya dengan orang ini begini, orang ini begini. Ya, terus perbedaannya firasat dengan anak indigo itu apa? Perbedaan firasat dengan anak indigo itu apa? Mas Teh nggak ngerti perbedaannya apa. Karena semua anak indigo
hampir semuanya menggunakan insting, firasat, pemikiran, dan juga bahasa-bahasa psikologi yang mereka gunakan untuk mengakses yang sedang ingin mereka cari itu tadi. Ada sesuatu yang sedang ingin mereka akses itu sebenarnya mereka menggunakan firasat, feeling, dan juga rasa di mana dia merasakan, di mana ada seorang indigo yang sekedar ngelihat jin cuma ngelihat doang tuh nggak mungkin, udah nggak ada anak indigo yang kayak gitu. Jadi kalau pertanyaan yang kedua nih, yang firasat dan anak di indigo itu bedanya apa? Kalau kata Mas Tulus nggak ada bedanya, karena mereka itu satu kesatuan, ya. Mereka satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena kami anak-anak indigo atau orang indra keenam ini untuk melihat sesuatu, awal yang kami pegang adalah firasat ataupun perasaan kami. Perasaanku di sini ada apa? Setelah kita akses, kita sudah mendapatkan firasat, kita sudah merasakan, kemudian kita tanamkan di kepala untuk kita akses itu jumlahnya. Ada berapa, kemudian bentuknya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau firasat dan indigo Mas Ten tidak tahu ada bedanya, tetapi mereka itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu. Lalu firasat itu sendiri sebenarnya apa? Firasat ini, firasat dan feeling, kalau firasat dan feeling itu beda. Kalau firasat ini adalah sebuah tanda yang mungkin saja Allah bisa saja memberikan kita pertanda dengan memberikan firasat. Sedangkan feeling ini adalah sebuah pikiran ataupun sebuah pemikiran di mana, oh, kalau ke sana nanti begini, kalau ke sana begini. Sedangkan firasat itu bisa jadi terjadi, memberikan gambaran kita untuk sesuatu yang akan terjadi nanti. Sedangkan kalau feeling itu adalah sebuah pemikiran. Feelingku begini nih. Misalnya, kamu ingin mengerjakan sesuatu, aduh feeling gue jatuh nih. Akhirnya jatuh beneran gitu loh. Dan satu lagi, kalau jenengan tanya, perlukah saya mempercayai feeling saya? Perlukah saya mempercayai firasat saya? Kalau kata Mas Teh, tergantung firasatnya apa, tergantung feelingnya apa. Kalau kata Mas Teh pribadi begini, kalau toh feeling dan firasatnya itu bagus, firasat yang berbuah positif, firasat yang berbuah kebaikan, jangan pernah disangkal, diiyakan saja atau bahkan diaminkan. Itu untuk firasat yang untuk firasat yang bagus atau yang baik, yang bertujuan baik, firasat dan feeling yang bertujuan terbaik. Tetapi ketika firasat ataupun feeling kita bertujuan tidak baik, belajarlah mulai dari sekarang untuk tidak mengungkapkan, belajarlah mulai dari sekarang untuk tidak melepaskan omongan apapun. Ya, khususnya bagi kalian yang punya kelebihan sesuatu, punya kemampuan, punya kelebihan, jangan gampang untuk ngomong gitu loh. Maksudnya, aku punya firasat nih, ini orang begini nih gitu. Nah, jadi untuk anak-anak yang memiliki kemampuan khusus, indigo dan lain sebagainya, mulai hari ini atau mulai sekarang kalian harus mulai belajar untuk tidak terlalu tidak terlalu nyablak, ya. Jangan terlalu terbuka, jangan terlalu ini gitu. Belajarlah untuk mengurangi itu, karena apalagi untuk firasat dan feeling yang buruk, karena biasanya sesuatu yang buruk, khususnya kalau bagi kalian yang memang kalian itu punya kelebihan khusus, itu tuh ada sebuah akses yang nanti akan terbuka, dan justru yang tidak terjadi bisa saja terjadi. Sekali lagi Mas Teh bilang, semua itu bersumber dari sini dan dari sini. Pemikiran kamu apa? Dari mulut yang kamu katakan, dari mulut yang kamu bilang blak, akhirnya kamu akan tahu, akhirnya kamu akan mengerti kalau mulut ini juga tajam sekali. Mulut ini bisa saja memberikan akses kita untuk berpikir. Setelah kita ngomong, si A begini, si B begini, oh berarti dia begini. Nah kan akhirnya masuk ke kepala. Nah itu, makanya Mas selalu bilang, tolong jaga mulut, jaga sikap. Karena sebenarnya bangsa jin ini sangat mudah sekali. Bangsa jin ini gampang banget buat mensiasati kita, untuk menghasut kita. Lewat mana? Cuma lewat kepala saja. Lewat kepala kita saja. Dia bisa mengakses kita hanya karena misalnya kamu berada di salah satu tempat. Feeling kamu nih berkata begini, di tempat angker banget, banyak jinnya. Cuman kalau kamu hanya dalam hati saja, kamu tidak berucap dan ada sesuatu, kamu hanya dalam hati saja, kamu belum tentu tersuges di kepala kamu. Tapi kalau mulut kamu sudah bilang, ini tempat ini angker nih, banyak setannya. Secara nggak langsung kepala kamu menangkap, mendengar telingamu, kepalamu menangkap. Seret. Akhirnya apa? Tersuges. Ada di pikiran kamu, ada di mindset kamu. Akhirnya ya benar, berarti kan emang begitu. Akhirnya jadi seperti itu. Nah,
Ini yang perlu kita rubah untuk bagi beberapa anak yang indigo ataupun yang tidak indigo pun tidak masalah, kalau bisa jangan terlalu terbuka dalam mengatakan sesuatu. Karena sebenarnya ketika kita sudah mengatakan, ketika kita sudah menjeblakkan bahasa apa ya? Maksudnya ketika kita sudah membilang di sana tuh ada akhirnya kita tersugesti secara tidak langsung. Itu loh yang hati-hati betul ya. Kalau bagi Mas Teh, haruskah diturutin firasat dan feeling itu? Kalau feelingnya bagus, firasatnya bagus ya buat Mas Teh nggak masalah, diaminkan saja, diiyakan saja, didoakan saja. Tetapi ketika firasat itu sudah mengarah keburukan, misalnya saya mimpi ketemu malaikat, saya mimpi ketemu ini, ketemu itu, terus kemudian saya mimpi saya mau dibunuh, saya mimpi saya meninggal, segala macam. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang perlu kalian pertimbangkan, hal-hal seperti ini yang perlu kalian singkirkan. Kalau bahwasanya ya saya ini ya nggak ada apa-apanya gitu loh. Saya tuh nggak punya feeling, saya nggak punya firasat apa-apa. Nah, itu lebih bagus malahan. Karena ketika kita sudah memiliki feeling, memiliki perasaan ataupun firasat, biasanya secara manusiawi dia akan jadi galau. Dia akan jadi pemikir yang luar biasa, apalagi emang orangnya sudah suka mikir, akan lebih berpikir lagi, ya. Jadi, Mas Teh jelaskan lagi, feeling dan firasat ini beda. Feeling itu adalah menebak sesuatu yang mungkin saja terjadi, bisa saat itu juga terjadi. Tetapi kalau firasat ini biasanya adalah sebuah gambaran yang untuk hal yang terjadi di masa depan atau besok atau kapan. Itu biasanya firasat. Cuman kalau feeling ini adalah misalnya aku pengen telepon Mas Tulus, misalnya aku pengen telepon Mas Teh, kayaknya dia lagi repot deh. Nah, itu namanya feeling. Mungkin dia lagi repot kalau jam segini syuting vlog kali ya. Nah, itu feeling dari pemikiran yang sudah kita tahu. Oh iya, Mas Teh jam segini suka syuting, berarti nggak ada waktu dong buat aku. Nah, gitu misalnya dalam hal-hal seperti ini nih yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita ambil jalurnya supaya betul. Tetapi hati-hati. Sekali lagi, feeling dan firasat ini bersumber dari hati dan juga dari alam bawah sadar kita, dari pikiran bawah sadar kita. Nah, ini sangat besar sekali kemungkinannya untuk disusupi atau dibuat oleh bangsa jin. Tujuannya apa? Untuk membuat kita berbelok arah. Ya. Misalnya kamu pengen pergi ke masjid, anggaplah kita untuk sesuatu yang baik. Aku pengen ibadah ke masjid, tetapi nanti di pikiranmu gini, ntar di sono hujan, pas mau ke masjid hujan, gua nggak bawa payung, gimana jadi ribet. Akhirnya kamu dibikin ribet dengan feelingmu sendiri, kamu dibikin ribet dengan firasatmu sendiri. Akhirnya apa? Kamu tidak jadi kemana-mana, nggak jadi dapat pahala dari Allah, kamu nggak jadi ibadah karena Allah. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita hati-hati sekali. Kita ambil garis tengah. Beberapa firasat yang banyak disusupi oleh bangsa jin. Firasat yang banyak disusupi oleh bangsa jin adalah firasat-firasat yang sering dialami oleh anak-anak indigo. Dia merasa itu dejavu, dia merasa ini firasat, dikelilingin ular lah, kemudian apalah. Dia tersuges dengan beberapa hal yang sudah dia alami tadi. Seakan-akan firasat yang buruk, seakan-akan firasat yang tidak baik. Akhirnya dibuat galau dia sama si jin, dibuat galau dengan bangsa jin ini. Oh, dia gampang nih, kita bikin galau dengan kasih mimpi yang begini-begini aja. Sedangkan kemarin sudah ngomongin begini-begini. Akhirnya firasat ataupun lewat mimpi tadi bisa saja dibuat oleh bangsa jin, digambarkan ke kita untuk membuat kita terpecah pemikirannya. Yang tadi benar akhirnya jadi salah. Ujung-ujungnya apa? Kita dibuat celaka. Intinya tuh itu loh guys. Mereka itu garis besarnya, garis tengahnya. Bangsa jin itu cuma buat ngancurin kita. Wes ini gurukui. Tapi jin yang musyrik, jin yang tidak patuh kepada Allah, beda dengan jin yang patuh terhadap Allah. Kemudian feeling itu juga bisa disusupi oleh bangsa jin. Tujuannya apa? Untuk memecah silaturahmi, untuk memecah sesuatu yang baik, sama dengan firasat tadi. Kamu kenal dengan Mas Teh. Feelingku Mas Tulus kayak wong elek asli. Mas Tulus tuh begini. Mas Tulus tuh begini. Kamu akan memiliki feeling yang tidak betul terhadap orang. Itu bisa jadi kamu sedang dibisiki feeling yang sengaja setan kirimkan untuk menyesatkan kita. Membuat kita benci dengan orang, memutuskan kita silaturahmi dengan orang, menahan kita melakukan hal baik. Mau sedekah. Saya pengen sedekah ke Mas Teh lah, pengen bantu buat nasi box. Cuman feeling kamu di lain lagi nih. Takutnya Mas Teh itu ternyata cuma dimakan sendiri duitnya. Bukan buat sumbangan nasi box. Nah, misalnya hal seperti ini. Nah, ini bisa saja feeling ini yang bisa disusupi oleh bangsa jin. Itu yang dirasakan oleh anak-anak indigo. Biasanya feeling dan firasat yang sering sekali dibelokkan adalah feeling dan juga firasat yang dialami oleh anak-anak indigo. Justru itu yang harus hati-hati. Anak-anak indigo lah jadi incaran mereka. Karena apa?
Anak-anak indigo ini paling peka. Anak-anak indigo ini punya tingkat kehalusan rasa yang luar biasa. Kami ini bisa merasakan sesuatu di luar yang orang nggak tahu loh. Yang orang belum tentu memahami itu. Makanya mereka banyak mengincar orang-orang seperti kami ini buat dijadikan apa? Dijadikan budak nantinya untuk membantu mbahnya ini keluar, untuk membuat kiamat ini semakin dekat. Gitu. Jadi yang sering dituju untuk feeling dan firasat yang salah ini sebenarnya adalah anak-anak indigo. Yang kedua adalah orang-orang yang dia bukan indigo, tapi dia punya perasaan yang cukup peka. Peka terhadap beberapa hal. Dia baperan, gampang nangis, ya. Dia gampang nangis, baperan. Pokoknya intinya dia tuh peka dalam beberapa hal. Bukan berarti peka dengan sesuatu yang gaib ya. Peka terhadap sesuatu hal. Gampang nangis, gampang perasaan, baperan. Nah, ini bisa saja kalian diberikan firasat ataupun feeling yang tidak bagus, dan bisa jadi kemungkinan besar feeling yang kalian terima, kalau itu yang buruk ya. Kalau itu yang buruk, sebenarnya disusupi oleh bangsa jin. Tujuannya apa? Sekali lagi untuk menyesatkan kita, untuk membuat kita, karena orang-orang indigo dengan orang-orang yang memiliki rasa yang cukup lembut ini, peka ini, halus sekali, ini gampang sekali disusupi oleh bangsa jin. Karena orang-orang cengeng seperti saya ini gak usah delok apa-apa. Delok nih mbah tua jalan kaki dengan posisi dia yang jalannya susah, itu aja udah mewek saya. Gitu loh. Jadi mereka akan terus membuat kita itu semakin merasa kasihan, semakin merasa, aduh gimana ya. Akhirnya dari perasaan yang halus tadi, perasaan yang mudah iba tadi, mereka giring untuk mendapatkan feeling-feeling yang tidak bagus. Firasat-firasat yang tidak bagus. Atau firasat bagus pun ada juga yang sengaja dibentuk oleh bangsa jin. Bukan berarti ketika Mas Teh ada firasat bagus, terus bagusnya itu kita aminkan. Bukan berarti begitu. Misalnya kamu pacaran sama suami orang, terus kamu diberikan gambaran oleh firasat kamu atau feeling kamu kalau aku nanti bakal nikah sama dia. Menurut kamu mungkin indah, menurut kamu ya nggak apa-apa lah, mimpi yang bagus. Aku bisa nikah sama suami orang, istrinya ditinggalkan demi aku. Menurut kita bagus, menurut saya mungkin yang merasa cinta sama orang itu ya bagus. Ya bagus lah, daripada gue ngerebut suami orang, daripada gue ngerebut sama laki orang, mendingan gue jadi sama dia, tapi kan gue benar-benar nikah. Menurut lu tuh feeling dan firasat yang bagus. Coba sekarang kamu pikirin lagi, benar bagus apa nggak feeling itu? Nah ini, feeling dan firasat ini secara garis besar mereka bisa dibilang hampir satu kesatuan, tetapi mereka adalah wadahnya sama tetapi dengan jalur yang berbeda. Kalau feeling ini terjadi bisa saja 1 jam setelah kita berpikir, tetapi kalau firasat ini bisa jadi beberapa hari yang akan datang baru. Misalnya salah satu anggota keluarga kita ada yang sakit, ini firasat ya, kita angkat firasat dulu. Misalnya kalau orang dulu misalnya nasi, nggak usah orang dulu deh, aku sampai sekarang kadang kalau nasi lagi rusak, kok nasi gue basi mulu ya, kenapa ini gitu. Apakah kalau kata orang dulu kan katanya ada anggota keluarga yang sakit. Nah, kadang-kadang ini yang perlu kita benarkan adalah, makanya Mas Teh selalu bilang, kalau feeling dan firasatnya bagus, kita aminkan nggak apa-apa. Cuman kalau jelek ya jangan diikuti. Contoh kecilnya dengan yang Mas Teh sebutkan tadi, nasiku basi melulu, keluargamu ada yang sakit tuh. Terus akhirnya gitu kan, misalnya kita cerita sama tetangga, Mas, Mbak, kok nasiku cepet basi ya di Magicom? Oh berarti keluarga lo ada yang sakit. Masa ya Pak? Iya ya. Nah, secara tidak langsung kita sudah berpikir kalau mereka sakit, jadi doa buat kita. Akhirnya orang yang nggak sakit jadi sakit beneran. Nah itu loh, makanya kita boleh menggunakan feeling kita untuk mengakses sesuatu yang mungkin saja ada ikatan darah dengan kita, atau saudara, teman, kakak kita lagi sakit, keluarga kita lagi sakit. Boleh saja kita memiliki firasat. Tetapi kalau itu firasatnya jelek, ya langsung berdoa sama Allah. Misalnya kalian melihat nasi basi, ya nggak usah diomongin. Kok nasiku basi terus misalnya ada yang jawab, oh berarti keluargamu ada yang sakit. Ya kalau ada yang sakit ya mudah-mudahan Allah sembuhkan sakitnya. Gitu. Jadi belajar untuk mematahkan firasat dan feeling yang jelek itu dengan begitu. Misalnya punya feeling, aku harus kerja sama orang ini. Orang ini kayaknya nggak baik deh. Tapi kita mau nggak mau harus kerja sama dia karena kita harus mendapatkan sesuatu dari dia gitu loh. Nah, sembari untuk mematahkan feeling dan firasat kita tentang orang tadi, kita bilang dalam hati begini, ya Allah, saya niat cuma cari rezeki. Kalau toh memang ada orang yang berniat jelek terhadap saya, semoga Engkau balikan hatinya jadi baik ya Allah. Nah, berdoa saja dalam hati, dan insya Allah ketika sesuatu yang jelek sekalipun, mau sejelek apa, ketika kita sudah berpikir itu baik, insya Allah berujung jadi baik. Nah, makanya kita ambil garis kesimpulan yang besar. Besar kesimpulannya adalah
Tetap apapun itu kita anggap saja baik, feeling itu kita anggap bagus, perasaan kita bawa baik, firasat kita bawa bagus, feeling kita bawa enak, insya Allah semua akan berbuah enak. Nah terkadang sayangnya nih banyak orang-orang yang tidak bisa menghindari firasat dan feeling yang memang sebenarnya disusupi oleh Bang Sajin tadi. Bang Sajin menyusupi mereka dengan firasat dan juga dengan feeling yang luar biasa kuat, akhirnya yang dipikirin mereka adalah, oh iya ya begini ya, oh ternyata begitu ya, ternyata begini deh, ya Allah. Nah akhirnya semakin berkembang, setan masuk kepala kita. Yang tadinya badan kita nggak ada apa-apa jadi ada setannya. Tadinya badan kita polos yang nggak ada cover-cover apapun, akhirnya setan atau jin yang mengcover. Itulah sebenarnya begini, mungkin kalian pernah bertanya, Mas Teh bagaimana cara setan masuk ke badan kita? Bagaimana cara setan mengganggu kita? Mas Teh sering banget sudah bilang. Mas Teh sudah sering menjelaskan. Kita ini bisa disusupi mereka dari sini dan sini. Ya, cinta kamu yang berlebihan kepada manusia itu bisa disusupi sama dia, kemudian selap dia masuk ke badan kamu. Pemikiran kamu yang salah itu bisa disusupi sama dia, selap dia masuk ke badan kamu. Itu caranya. Sebenarnya sumbernya dari sini. Makanya kita mau masuk rumah angker sekalipun, mau hutan angker sekalipun, kalau kita berpikir baik ya mbah aku ning kene arep ngopo-ngopo ya. Sinten mawon sing teng mriki kula mboten niat pripun-pripun, kula mau ngajeng dolan. Saya hanya pengen main saja. Saya hanya pengen silaturahmi. Berpikir baik saja, jangan mikir sini banyak setannya. Jangan kecik sembarangan nanti gini. Nah, sedangkan setan ini atau jin ini mencari celahnya untuk masuk ke badan kita itu dengan cara-cara begitu. Lah kita nih tipenya orang-orang yang, apalagi negeri plus 62 ini ya, dikit-dikit akhirnya yang tidak terakses jadi ada akses. Nah ini yang perlu kita, ini yang sangat-sangat perlu kita garis bawahi untuk memperbaiki diri kita, mempermudah pola pikir kita, bahwasanya memang ini loh hidup, ini loh cara kita berpikir, ini loh cara kita beradaptasi dengan manusia lain. Bukan berarti punya feeling, aku indigo, aku orang hebat, feelingku tuh nggak pernah salah, berarti benar. Nah apalagi feeling dan firasat yang itu tuh seakan-akan sudah nembak, dan kalian itu yakin feelingnya tuh benar, yakin banget kalau feeling itu benar, yakin banget kalau firasat itu benar. Nah itu sudah dipastikan itu firasat yang jin yang menyusupi itu. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengizinkan siapapun untuk menebak sesuatu yang akan terjadi di masa datang. Allah membenci orang-orang yang bisa membuka sesuatu di ke depan hari. Allah benci orang-orang yang mempunyai feeling yang bagus kemudian dia terlalu meyakini feelingnya itu sehingga tidak meyakini bahwa Allah itu ada. Allah hanya mau kita beriman kepada Allah, kita menyembah Allah, memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik, kemudian diterima oleh Allah. Hanya itu saja. Jadi kalau kamu punya feelingmu tuh berlebihan, iya pasti kena sama gua ntar tuh kan. Jangan. Sudah dipastikan feeling kamu atau firasat kamu itu ada susupan bangsa jinnya. Nah ini yang perlu kamu perbaiki. Ini yang perlu kamu pahami, bahwa feeling dan firasat itu sebagai manusia kita betul kita butuh feeling itu, kita butuh firasat itu untuk memperbaiki diri kita, menyemangati diri kita, kemudian mempertajam lah pola pikir kita supaya kita lebih hati-hati lagi, kita bisa lebih waspada lagi dalam mengarungi hari-hari ke depan, bisa lebih waspada, lebih hati-hati. Intinya itu aja. Bukan berarti ketika kamu punya feeling, punya firasat kamu anggap betul. Jangan. Kecuali firasatnya baik, paham ya? Yang dimaksud baik itu baik dalam arti apa? Kamu telaah dulu. Firasatmu apa, mimpimu apa. Nah, apalagi firasat yang melewat mimpi. Aduh, itu tuh sangat besar kemungkinan bangsa jin yang menjadikan itu, menggambarkan itu. Jadi kita harus hati-hati betul. Ya, banyak orang yang mimpi dikit pikirannya begini, mimpi dikit pikirannya begini. Akhirnya yang tadinya nggak sakit jadi sakit. Gitu loh. Banyak orang mimpi, aku mimpi dikerubutin ular hitam Mas Tulus. Blek. Kakiku tapi sakit sekarang akhirnya. Nah, itu sudah salah. Itu sudah salah. Kalau toh kamu mimpi jelek, ya Allah aku mimpi elek, ya Allah ya semoga-moga mimpiku minta kembang turu. Semua aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Nggak ada salahnya. Semua ini punya Allah, semua ini hak Allah, semua ini kehendak Allah. Jadi jangan pernah lawan kehendak Allah. Lawanlah sesuatu yang buruk yang sengaja setan timbulkan untuk menyesatkan kita itu tadi. Kalau yang lain-lain mah kita lawan aja, kecuali Allah yang menghendaki. Ya wes lah, kalau toh memang misalkan punya feeling begini, ya wes berarti Allah berkehendaknya seperti itu. Gitu aja ya. Kurang lebih itu pembahasan kita tentang firasat dan feeling. Sebenarnya tidak spesifik kita bahas feeling itu apa, firasat itu apa, tidak kita bahas secara spesifik, tetapi
garis besarnya adalah feeling itu ya begitu, firasat ini begini. Jadi mereka satu kesatuan yang sama tapi mereka dengan jalur yang berbeda ya. Semoga kita jadi orang yang beruntung. Semoga kita jadi orang yang selalu diberikan feeling yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, firasat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kalau firasat itu berbuah baik dan tidak merugikan orang lain, boleh diaminkan. Tetapi kalau firasatnya sudah jelek, kita berdoa sama Allah jangan diaminkan dan jangan dipikirkan. Wes enggak ada apa-apa. Saya enggak terjadi apa-apa. Gitu loh. Jadi kayak saya sama Wardi ketika dulu punya firasat mamaku udah nggak ada nih. Cuman di sisi lain saya pikiran hanya dalam hati sesudah itu, udah lah, kita masih bisa usahakan deh. Kita masih bisa usahakan. Aku sampai nggak tidur sama Wardi, sholat ngaji. Gimana caranya mama dimundurin dulu meninggalnya ya. Tapi ternyata sekali lagi Allah tuh punya kehendak, kita nggak bisa ngelawan apa-apa kalau Allah sudah mau ya. Kun fayakun. Ya, intinya mau firasat, mau feeling apapun itu, semua kita kembalikan kepada Allah, ke pemikiran kita dan juga ke hati kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih untuk yang sudah like, terima kasih untuk yang belum, yang baru nonton, di subscribe dulu sebelum kita closing videonya ya. Dan sekali lagi untuk yang mau berdonasi, linknya ada di deskripsi, nanti Mas T taruh nomor rekening atau sama Tulus Rianto, banknya BRI dan hanya satu itu saja ya. Mulai hari ini kalau mau bersedekah silahkan, Mas T tunggu dari sekarang, oke? Mas T mau ucapkan terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pertanyaan, mohon maaf untuk tutur kata yang udah berkenan, insya Allah ketemu sama Mas T di lain kesempatan. Doakan Mas T kuat, doakan Mas T bisa menyelesaikan segala urusan Mas T ya. Insya Allah kalian semua mendapatkan bahasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mas T mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dah.